Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Senang sekali bisa bertemu lagi ya. Mari belajar bersama DNA Edukasi. Hari ini kita bakal melakukan sebuah perjalanan yang wow, luar biasa. Kita akan menyelami keajaiban struktur tumbuhan dan melihat gimana setiap detail terkecilnya itu nunjukin kebesaran Allah Sang Pencipta kita. Jadi, perjalanan kita kali ini bukan cuma sekedar belajar biologi loh, tapi kita akan melakukan tafakkur, merenungi ciptaan Allah. Harapannya sih, dengan kita paham betapa rumit dan sempurnanya sebuah tumbuhan diciptakan, iman kita bisa semakin tebal. Gimana, udah siap? Yuk kita mulai petualangan menakjubkan ini. Bismillah. Oke, kita mulai perjalanan kita dari skala yang paling kecil, sesuatu yang jadi pondasi dari semua kehidupan tumbuhan, sesuatu yang cuma bisa kita lihat pakai mikroskop, tapi di dalamnya tersimpan kekuatan yang dahsyat. Inilah dia, sel tumbuhan. Coba deh kita bayangin, setiap pohon raksasa yang menjulang tinggi itu, atau setiap bunga yang mekar dengan warna-warni indahnya, semuanya berawal dari satu unit super kecil ini, satu sel tunggal. Tapi isinya lengkap. Seluruh catak biru genetik untuk menjadi tumbuhan yang utuh dan kompleks ada di sana. Nah, yang keren tuh di sini, setiap bagian di dalam sel ini punya tugasnya masing-masing. Persis kayak kota super sibuk yang teratur banget. Ada dinding sel yang kokoh, jadi benteng pertahanannya. Terus ada membran sel, ini kayak satpam super selektif di gerbang kota. Lalu ada nukleus, pusat komandonya, yang nyimpen data paling rahasia, yaitu DNA. Dan, ini dia favorit saya, kloroplas. Disinilah keajaiban fotosintesis terjadi. Subhanallah, ini tuh kayak pabrik energi mini yang bisa mengubah cahaya matahari jadi sumber kehidupan. Keren banget kan? Oke, sekarang coba tes sedikit ya. Dari yang barusan kita obrolin, bagian mana sih yang fungsinya kayak benteng pelindung yang super kuat itu? Iya, betul, dinding sel. Mantap. Nah, dari skala sel, sekarang kita naik satu tingkat. Apa yang terjadi kalau sel-sel ini ngumpul dan kerja bareng? Mereka bakal membentuk sebuah tim yang solid, yang kita sebut jaringan. Gampangnya, bayangin aja kayak batu bata. Satu bata mungkin gampang pecah, ya kan? Tapi, kalau ratusan bata disusun rapi, jadilah dinding yang kokoh dan susah banget digoyahin. Nah, persis kayak gitu. Ketika sel-sel yang fungsinya sama berkumpul, mereka membentuk jaringan yang jadi fondasi kokoh bagi kehidupan tumbuhan. Di antara banyak jaringan, ada dua nih yang perannya vital banget. Namanya xilem dan floem. Anggap aja mereka ini sistem perpipaan dan jasa pengiriman super canggih di dalam tumbuhan. Xilem tugasnya ngangkut air sama mineral dari akar ke atas, jalurnya satu arah aja. Sementara floem tugasnya ngedarin makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Bisa naik, bisa turun. Keduanya kerjasama dengan sempurna. Masya Allah, ini rekayasa alam yang presisi banget. Oke, pertanyaan kedua. Ingat kan tadi ada dua pipa utama? Nah, yang mana yang tugasnya nganterin makanan atau gula ke seluruh tubuh tumbuhan? Betul sekali, itu tugasnya floem. Oke, kita udah bahas sel, udah bahas jaringan, sekarang kita zoom out lagi ke level yang bisa kita lihat langsung. Kumpulan dari berbagai jaringan ini akan membentuk organ. Kita mulai dari dua organ yang paling dasar ya, akar dan batang. Coba lihat, akar itu ibarat pondasi yang nggak kelihatan. Dia mencengkeram tanah dengan kuat kayak jangkar kapal, sambil terus-terusan nyerap air dan nutrisi. Nah, di atasnya berdiri kokoh sang batang. Dia ini pilar utamanya, yang tugasnya memastikan setiap daun dan bunga bisa kena sinar matahari, sekaligus jadi jalan tol buat transportasi nutrisi. Wah, ini gampang banget nih. Organ apa yang fungsinya kayak jangkar, sekaligus jadi sedotan raksasa buat nyerap air dari tanah? Pasti tahu dong. Jawabannya adalah akar. Tepat sekali. Sekarang, kita bahas organ yang paling sibuk. Kalau tumbuhan itu kita anggap sebuah rumah, organ ini adalah dapurnya. Tempat di mana semua makanan lezat dibuat. Mari kita sambut daun. Di dalam dapur ini, kerja timnya luar biasa loh. Ada sel palisade yang isinya penuh kloroplas, dialah chef utamanya. Terus ada mesofil spons yang nyediain banyak ruang udara, biar bahan baku karbon dioksida bisa masuk dengan gampang. Stomata ini fungsinya kayak jendela ventilasi yang bisa buka tutup. Dan semuanya dilayani oleh berkas vaskular, alias jalur pipa super canggih buat ngirim bahan baku dan ngedarin hasil masakan. Nah, inilah proses memasaknya. Namanya fotosintesis. Karbon dioksida masuk lewat stomata, air dianterin dari akar, terus kloroplas nangkep energi cahaya matahari,
Dengan energi itu, CO2 dan air diolah jadi glukosa atau gula sebagai makanan, plus oksigen yang kita hirup setiap hari. Subhanallah, ini adalah proses ajaib yang menopang hampir seluruh kehidupan di planet bumi. Pertanyaan terakhir nih, ayo masih ingat nggak? Apa nama jendela-jendela super kecil di daun yang jadi pintu masuknya karbon dioksida? Jawabannya adalah stomata. Luar biasa pemahaman kalian. Jadi, yuk kita simpulkan perjalanan kita hari ini. Semuanya berawal dari sel, si unit kehidupan yang super kecil. Sel-sel ini kemudian bergabung membentuk jaringan buat ngerjain tugas-tugas khusus. Jaringan-jaringan ini lalu kerja bareng membentuk organ, kayak akar, batang, dan daun. Dan akhirnya, semuanya membentuk satu kesatuan tumbuhan yang berfungsi secara utuh. Benar-benar sebuah arsitektur kehidupan yang dirancang dengan sangat sempurna ya. Semua yang kita pelajari hari ini, dari sel sampai organ, seolah-olah mengingatkan kita sama firman Allah. Ayat ini dengan indahnya ngegambarin gimana dari air hujan, Allah numbuhin segala sesuatu, ngeluarin tanaman hijau yang darinya muncul biji-bijian yang tersusun rapi. Memahami ilmunya membuat kita jadi makin kagum sama kebijaksanaan dan seninya Sang Pencipta. Jadi yang paling penting untuk kita bawa pulang adalah kesadaran ini. Belajar tentang ciptaannya itu adalah sebuah bentuk ibadah. Jadi gunakanlah pengetahuan ini bukan cuma buat nambah wawasan, tapi juga untuk menjadi khalifah yang lebih baik di muka bumi yang menjaga dan merawat setiap ciptaannya dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Terima kasih banyak sudah menyimak. Semoga apa yang kita pelajari bareng hari ini bisa bermanfaat dan menambah keimanan kita semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.